Kisah Nabi Yusuf. Mimpi Raja Mesir tentang 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi kurus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Yusuf diberikan Allah Subhanahu wa taala tabir mimpi. Seperti juga Nabi Yakub bapaknya dapat menekan mimpi. Mimpi Nabi Yusuf waktu kecil tentang 11 bintang, bulan dan matahari bersujud kepadanya. Dua pemuda pelayan raja ditabirkan mimpi mereka dalam penjara, yang seorang menjadi pembuat khamar untuk raja, seorang lagi dihukum salib dan sebagian kepalanya dimakan burung. Surah 12 Yusuf ayat 21. Dan orang Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, "Berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Boleh jadi dia bermanfaat kepada kita, atau kita pungut dia sebagai anak. Dan demikian pula lah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di muka bumi Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya tabir mimpi, dan Allah berkuasa terhadap urusannya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui." Pada suatu malam, Raja Mesir, yaitu Raja Ar-Royan, bermimpi melihat 7 ekor sapi gemuk-gemuk muncul dari sungai dan merumput di padang rumput tidak jauh dari sungai itu. Tak lama kemudian muncul 7 ekor sapi kurus-kurus dari sungai. Ketujuh ekor sapi kurus-kurus itu bergabung merumput bersama ketujuh ekor sapi yang gemuk-gemuk itu. Tiba-tiba ketujuh ekor sapi kurus-kurus itu memakan ketujuh ekor sapi yang gemuk-gemuk itu. Mimpi raja berlanjut. Ia melihat 7 butir gandum yang segar di sebuah batang kayu dan 7 butir gandum yang kering di batang kayu yang lain. Sama seperti mimpi sebelumnya. 7 butir gandum yang kering itu habis memakan 7 butir gandum yang segar-segar. Raja bertanya kepada para ahli nujumnya. Tidak ada yang dapat menafsirkan mimpi itu. Mereka mengatakan bahwa mimpi itu hanya mimpi kosong tanpa makna. Mereka tidak dapat menakbirkan mimpi itu. Pelayan yang bermimpi memeras anggur teringat kepada Nabi Yusuf yang berada dalam penjara, bahwa Nabi Yusuf dapat mentakwilkan mimpi, dan hal ini disampaikan kepada raja. Pelayan pun kemudian mendatangi Nabi Yusuf untuk menanyakan tentang takwil mimpi raja tersebut. Nabi Yusuf menafsirkan mimpi tersebut bahwa akan datang 7 tahun dengan musim subur berturut-turut di negeri ini. 7 tahun tersebut akan membawa kemakmuran. Segala jenis tanaman akan memberikan hasil yang luar biasa dan berlimpah ruah. Setelah musim subur itu akan datang musim kemarau selama 7 tahun yang menyebabkan kemarau panjang. Saat itu tidak ada tanaman yang tumbuh. Jadi selama masa subur itu simpanlah hasil-hasil panen untuk persiapan di musim kemarau kelak. Setelah itu akan datang tahun dengan hujan yang cukup, dan di masa itu mereka memeras anggur. Surah 12 Yusuf ayat 43. Raja berkata kepada orang-orang terkemuka dari kaumnya, "Sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus, dan 7 butir gandum yang hijau dan 7 butir lainnya yang kering. Hai orang-orang yang terkemuka, terangkanlah kepadaku tentang tabir mimpiku itu, jika kamu dapat menabirkan mimpi." Mereka menjawab, "Itu adalah mimpi-mimpi yang kosong, dan kami sekali-kali tidak tahu menabirkan mimpi itu." Dan berkata orang yang selamat di antara mereka berdua, dan teringat kepada Yusuf sudah beberapa waktu lamanya, "Aku akan memberitakan kepadamu tentang orang yang pandai menabirkan mimpi itu. Maka utuslah aku kepadanya." Setelah para itu berjumpa dengan Yusuf, dia berseru, "Yusuf, hai orang yang amat dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang 7 ekor sapi yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus, dan 7 butir gandum yang hijau dan 7 lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahui." Yusuf berkata, "Supaya kamu bertanam 7 tahun lamanya, sebagaimana biasa. Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di bulirnya, kecuali sedikit untuk dimakan.
Kemudian sudah itu akan datang 7 tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan. Untuk menghadapinya, tahun yang sulit, kecuali sedikit dari bibit gandum yang akan kamu simpan. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang pada masanya diberi hujan dengan cukup, dan di masa itu mereka memeras anggur. Kemudian raja memanggil Nabi Yusuf untuk menjelaskan tentang tabir mimpi raja dan menanyakan ahwalnya sampai ia masuk penjara. Selanjutnya, Nabi Yusuf menjadi menteri yang berkuasa penuh pengelolaan pangan dan harta kerajaan. Semoga bermanfaat. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.